Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara dapat menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi, ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita masih bisa sama-sama bersekutu hari ini di dalam hadirat Tuhan. Sungguh semuanya karena penyertaan dan anugerah yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita hampiri hadirat Tuhan dan kita memulai ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Hari lepas hari dalam hidup kami. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat menopang kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, kami tahu dan kami percaya semuanya tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semua kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bawa segala pujian, penyembahan, pengagungan kami hanya bagi nama Tuhan saat ini. Dan kami bawa ibadah kami Tuhan, dimanapun kami berada kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari sama-sama bawa hati kita di hadapan Tuhan. Hati yang rindu lebih lagi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh penyertaan Tuhan sempurna bagi saya dan saudara, amin. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan,
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, amin Tuhan, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nyanyikan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan sekali lagi angkat tangan kita dan nyanyikan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi nyanyikan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, dan rancangan-Mu penuh damai bagi setiap kami Tuhan. Sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan angkat suara kita sama-sama sembah Dia, naikkan syukur, katakan terima kasih Yesus. Engkau baik, penyertaan-Mu untuk selamanya Tuhan setia. Oh Yesus, kami sembah Engkau, Allah yang hidup.
Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami ada hanya karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau sungguh setia, menopang setiap jalan-jalan kami. Dan sampai selama-lamanya, sungguh Engkaulah yang menjadi Tuhan kami, Allah yang kami sembah. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri nyanyikan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sekali lagi umat Tuhan, angkat tangan kita nyanyikan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau bertepuk tangan bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab kasih setianya Dia pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Nyanyikan sama-sama. Ku teringat kasih setiamu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Amin. Ku teringat akan kebaikan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Sama-sama serukan. Oh, 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 dengan hampa ku balas. Oh, oh,
menyerahkan hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama nyanyikan. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Sama-sama serukan. Oh, oh, dengan apa ku balas? Oh, oh, kebaikanmu. Oh, oh, hidupku hanyalah bagimu. Jemaat Tuhan. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian. Ku hanya bagimu. Mulialah. Mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Musik memuji Tuhan, mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita terus memuji Dia, amin. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Oh, oh, dengan apa ku balas? Oh, oh, kebaikanmu. Oh, oh, hidupku hanyalah bagimu. Sama-sama. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian. Ku hanya bagimu. Mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Dengan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita lebih lagi menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu, janji firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Mari sekali lagi katakan, ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku.
janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Angkat tangan kita sama-sama nyanyikan yang ku tahu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sekali lagi saudara katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Nyanyikan yang ku tahu, yang ku tahu Engkau mengerjakannya dalam hidup kami Tuhan. Seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya. Sekali lagi katakan seturut kasih-Nya. Seturut kasih-Nya bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang surga itu nyata. Namun sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami akan Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan memerdekakan kami, memberikan kami hikmat dan pengertian Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, tuntun kami ya Bapa, dan biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami, menyinari kami sehingga kami boleh memahami segala firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, mau mencuri benih firman-Mu, kami hancurkan pekerjaan iblis itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dan kami boleh Tuhan memahami firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, firman Tuhan hari ini tentang surga itu nyata. Iman Kristen mempercayai bahwa kehidupan manusia setelah meninggal tentunya ada dua tempat yang akan menunggu. Yang pertama adalah surga. Surga atau heaven atau Oranus ya dalam bahasa Yunani ya. Di situ adalah tempat di mana orang-orang percaya, orang yang hidup benar akan dibawa ke sana dan Yesus Kristus ada di sana bersama-sama dengan orang percaya. Orang-orang yang hidup benar akan diselamatkan dan masuk dalam surga. Dari penafsiran teologis dari begitu banyak ahli teologi memberikan gambaran tentang surga itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan tentang surga itu sama dengan Firdaus. Surga itu ada sama dengan Firdaus ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa itu berbeda antara surga dengan Firdaus. Bahkan ada lagi yang mengatakan tentang Yerusalem baru, dunia baru. Ada begitu banyak tafsiran tentang surga. Nah, yang kedua adalah tempat yang di mana orang setelah meninggal akan berada, yaitu yang kedua adalah neraka. Tempat penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka ada di sana, ada di neraka, di Sheol dalam bahasa Ibraninya, Hades dalam bahasa Yunani. Dan itu pun juga merupakan bagian-bagian yang seringkali diperdebatkan dalam
para ahli teologi tentang neraka juga. Nah, tetapi kita belajar di sini bahwa antara surga dan neraka semua sepakat bahwa orang setelah meninggal ya pasti akan ke surga atau ke neraka. Para ahli teologi pendapat bahwa orang yang meninggal setelah meninggal nantinya mereka berada di surga atau di neraka. Surga merupakan tempat orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan neraka adalah tempat di mana orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan hidup tidak benar dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka ada di neraka. Nah, tetapi khusus hari ini saya tidak memberikan satu pemahaman teologi secara mendalam tentang surga yang mana atau neraka yang mana. Tetapi kita akan belajar tentang kenyataan-kenyataan tentang surga yang ada dalam Alkitab. Kenyataan tentang surga yang Alkitab tuliskan. Ya, pertama kita belajar kenyataan yang pertama adalah Allah bertempat di surga. Dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau engkau berdoa, engkau harus berkata, Bapa kami yang di surga. Ini menunjukkan bahwa Bapa di surga itu berada di tempat yang memang sudah ditempatkan sebagai tempat kediamannya Bapa, yaitu di surga. Nah, surga merupakan tempat kediaman Allah Tritunggal dan malaikat serta orang percaya nantinya akan di sana. Jadi Bapa di surga tempatnya dan juga malaikat-malaikat ada di sana. Dan nanti orang percaya akan ada di surga. Karena surga tempat kediaman Allah, maka tentunya surga merupakan tempat yang kudus dan penuh dengan kemuliaan Allah. Tidak ada kenajisan di surga. Tidak ada dosa di surga. Itu sebabnya surga merupakan tempat yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan di sana. Surga merupakan tempat yang indah, penuh dengan kedamaian. Karena tidak ada dosa di sana. Surga merupakan tempat yang kudus dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Surga merupakan juga tempat Allah bertahta. Di mana di surgalah Allah mengatur segala sesuatu. Memerintah seluruh alam semesta. Dan di bawah kekuasaan Allah memerintah dan mengatur seluruh alam semesta ini. Karena dialah Allah yang menciptakan alam semesta. Jadi surga merupakan tempat Allah bertahta. Dan di surgalah Allah memerintah bagi seluruh alam semesta ini. Itu kenyataan pertama. Sesuai dengan Alkitab bahwa surga adalah tempat Allah berdiam. Dan di sanalah Allah bertata dan Allah memerintah seluruh alam semesta ini. Di surgalah tempatnya. Nah, berikutnya kenyataan yang kedua. Yesus Kristus berasal dari surga. Dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan demikian. Sebab aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mengatakan bahwa Dia telah turun dari surga. Dengan kata lain bahwa Yesus berasal dari surga. Itu sebabnya Dia turun dari surga untuk datang ke dunia ini dengan tujuan menyelamatkan umat manusia. Karena Yesus berasal dari surga, maka Dia juga nantinya akan kembali ke surga. Pada saat itu, setelah Yesus disalibkan, mati, dan kembali ke surga. Bangkit dan kembali ke surga. Nah, dalam Markus 16 ayat 19 mengatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Yesus mati, bangkit selama 40 hari Dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada hari yang ke-40 Dia naik ke surga. Ya, Dia menyatakan dirinya dan Dia berbicara tentang pesan-pesan kepada muridnya. Setelah itu Dia naik ke surga, kembali ke tempat Dia berasal. Dalam Yohanes 3 ayat 13 mengatakan, tidak ada seorang pun telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus datang dari surga dan Dia juga telah naik ke surga. Berarti
Hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang tahu jalan ke surga. Karena dia berasal dari sana dan dia tahu jalan ke sana. Itu sebabnya Yesus menunjukkan bahwa dialah jalan kebenaran itu. Karena hanya Yesus satu-satunya yang tahu jalan ke surga. Dan agar orang dapat ke surga harus melalui dia. Seperti Yohanes 14 ayat 6 katakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi artinya Yesuslah jalan itu. Karena dialah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia dan menyelamatkan manusia dan kemudian naik ke surga, dan melalui dialah jalan keselamatan itu. Karena dia tahu jalan ke surga. Itu kenyataan kedua tentang surga. Berikutnya kenyataan yang ketiga. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga akan masuk dalam surga. Dalam Matius 7 ayat 21 katakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga akan masuk ke surga. Dalam artian bahwa hanya orang-orang yang benar, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Yang tidak melakukan dosa dan terus melakukan apa yang benar sesuai yang apa Allah perintahkan. Maka merekalah orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan surga. Nah, orang-orang yang dapat masuk dalam kerajaan surga ada 3 klasifikasi. Yang pertama, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 katakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita akan diselamatkan. Kita akan masuk dalam surga. Itulah klasifikasi pertama, orang-orang yang dapat masuk dalam surga. Yang kedua adalah melakukan kehendak Tuhan. Kita sudah pelajari tadi bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia akan masuk dalam surga. Nah, jadi di sini kita melihat hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kita berdosa. Itu sebabnya kita harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Sehingga kita mendapat bagian dalam sorga. Nah, yang ketiga adalah tidak hidup dalam dosa. Dalam Matius 18 ayat 3 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, hal ini berarti orang yang tidak bertobat dan masih hidup di dalam dosa, maka tidak ada tempat bagi mereka di surga. Karena hidup penuh dengan dosa. Sedangkan di surga adalah tempat yang kudus di mana dosa tidak ada. Itu sebabnya orang-orang yang tidak hidup dalam dosa, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Itulah kenyataan ketiga tentang surga. Bahwa orang-orang yang dapat masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan kemudian orang-orang yang tidak hidup di dalam dosa. Nah, berikutnya kenyataan yang keempat adalah kewarganegaraan kita sebagai manusia rohani adalah warga negara surga. Pada dasarnya kita merupakan warga negara surga. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ditebus Yesus Kristus lewat darahnya, lewat pengorbanannya di kayu salib. Maka kita menjadi
warga negara sorga. Dalam Filipi 3 ayat 20 mengatakan demikian. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kewarganegaraan setiap kita orang percaya adalah warga negara surga. Nah, jika kita menjadi warga negara surga, tentunya kita memiliki identitas kerajaan surga. Identitas kerajaan surga berarti kita memiliki budaya kehidupan kita sesuai dengan kehidupan atau kebiasaan yang ada di kerajaan surga. Jadi sebagai warga negara surga, maka sikap dan kebiasaan hidup kita harus sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah warga negara surga, kita memiliki hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga berarti kita menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah hidup sementara. Karena kita sadar bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara, maka kita menyadari bahwa kita harus mempersiapkan hidup kita dengan benar dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Hidup kita sesuai dengan tradisi budaya surga. Karena kita menyadari bahwa kita adalah warga negara surga. Tetapi sekalipun kita hidup di dunia ini, kita harus tetap cari perkara-perkara yang di surga. Karena saat ini kita hidup di dunia. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 1. Dikatakan demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi artinya kita memang masih hidup di dunia ini saat ini. Mungkin KTP kita masih KTP di dunia ini. Tetapi kita harus menyadari bahwa identitas kita adalah identitas kerajaan Allah yang Allah sudah tetapkan bagi kita. Sehingga kita harus hidup sungguh-sungguh, kita harus berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai atau standar kerajaan surga. Itu sebabnya kita harus melakukan apa yang benar sesuai dengan budaya kerajaan surga. Ini adalah kenyataan yang keempat bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Sehingga kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Nah, berikutnya kenyataan yang kelima yang kita harus sadari adalah harus mengejar panggilan surgawi. Kita hidup di dunia ini, tetapi bukan hanya hidup begitu saja seperti kita sudah belajar dari kenyataan keempat tadi. Tetapi kita harus mengejar panggilan surgawi. Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 14 mengatakan demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di sini kita diajarkan. Kalau kita menyadari bahwa warga negara kita adalah warga negara surga, maka kita harus hidup kita harus seperti warga negara surga. Identitas kita, nilai-nilai kita, kebudayaan kita adalah kerajaan surga. Jadi kita harus hidup seperti orang-orang atau hidup seperti budaya yang ada di surga. Nah, di sini kita menyadari bahwa kalau kita sebagai warga negara kerajaan surga, maka kita harus mengejar kehidupan yang benar sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Itu sebabnya kita belajar kenyataan yang kelima, bahwa kita harus mengejar panggilan surgawi seperti Filipi 3 ayat 14 mengatakan tadi, bahwa kita harus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, adalah hadiah panggilan surgawi masuk dalam kerajaan surga. Surga merupakan tujuan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan untuk mencapai, kita tidak boleh bersantai-santai. Tetapi kita harus berusaha untuk mencapainya. Bukan karena kita hidup di dunia ini dan kita masih usia muda berkata, sudah nanti saja. Tetapi tidak. Alkitab menjelaskan kepada kita. Kita kalau hidup sebagai warga negara surga, kita tidak boleh bersantai-santai. Tetapi kita harus berusaha mengejar
panggilan surgawi itu. Jadi kita tidak hanya hidup di dunia ini hanya santai-santai saja. Melakukan apa yang enak dengan daging saja. Bukan. Tetapi kita harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan itulah yang dikatakan bahwa kita harus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan surgawi. Izinkan saya memberikan satu ilustrasi, ya, walaupun mungkin ilustrasi ini agak berbeda sedikit konteksnya, namun mungkin ilustrasi ini dapat memberikan kepada kita sedikit gambaran tentang topik yang kita bahas tentang harus mengejar panggilan surgawi, ya, walaupun memang mungkin agak sedikit berbeda konteksnya. Tetapi izinkan saya memberikan gambaran tentang bagaimana kita harus berlari-lari atau harus mengejar panggilan surgawi yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, contoh, ada seseorang yang pergi ke luar negeri, ya, pergi ke luar negeri setelah mereka melakukan aktivitas di luar negeri, mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin sebulan, ya. Kemudian dia akan kembali ke Indonesia, ya, kembali ke Indonesia. Nah, sebelum kembali ke Indonesia, tentunya dia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan barang-barangnya, mempersiapkan tiket dan sebagainya. Tentunya dia harus mempersiapkan diri untuk kembali ke Indonesia. Nah, pada saat dia sudah mempersiapkan segala sesuatu dan sudah waktunya untuk kembali ke Indonesia, nah, dia pergi ke bandara. Tetapi dalam perjalanan ke bandara ternyata terjadi kemacetan. Dan akhirnya dia tertahan cukup lama dan kemudian bisa lolos dari kemacetan tersebut dan bisa sampai ke bandara. Tapi waktu sampai ke bandara, ternyata sudah ada panggilan untuk naik ke pesawat. Waduh, dia bilang bagaimana ini, sudah agak telat nih. Terpaksa dia harus berlari-lari untuk masuk ke pesawat. Walaupun mungkin pada saat itu dia belum makan siang barangkali. Dan dia harus mungkin mau singgah ke tempat makan kah dulu. Tapi karena waktu sudah terlambat, dia harus berlari-lari menuju ke pesawat. Supaya dia tidak ketinggalan pesawat. Dia nggak bisa bersantai-santai. Karena waktunya sudah mepet. Nah, mungkin ini ilustrasi yang mungkin konteksnya agak sedikit berbeda dengan apa yang saya bagikan pada saat ini. Tetapi mungkin ini juga bisa menjadi sesuatu gambaran atau yang menolong kita untuk menyadari bahwa pada saat kita masuk pada tahap di mana kita harus kembali ke surga atau untuk menyadari bahwa hidup ini singkat, ya, maka kita nggak boleh bersantai-santai dalam hidup ini. Kita harus berpacu dengan waktu. Karena hidup ini singkat. Alkitab mengatakan bahwa hidup manusia seperti uang. Hidup itu singkat, artinya dengan waktu yang singkat ini kita tidak boleh bersantai-santai. Kita harus berlari-lari untuk mencapai kepada tujuan yang telah Allah tetapkan, panggilan surgawi. Kita harus berangkat segera. Kita harus mempersiapkan diri kita. Tidak boleh bersantai-santai. Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar bahwa kenyataannya bahwa surga itu ada. Dan surga merupakan tempat di mana Bapa ada. Surga merupakan tempat di mana Yesus Kristus berasal. Dan surga merupakan tempat di mana kita harus menyediakan diri kita karena kita menyadari bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita pada dasarnya sebenarnya orang-orang percaya adalah orang-orang yang menjadi warga negara kerajaan surga. Dan yang terakhir, kalau kita menjadi warga negara surga, kita harus mempersiapkan diri kita untuk kembali di mana tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Surga yang kekal. Itu sebabnya kita nggak bisa bersantai-santai di masa sekarang. Hidup manusia itu singkat. Di mana kita harus menyadari bahwa kalau kita masih hidup hari ini, itu berarti kita harus mempersiapkan diri kita untuk panggilan surgawi tersebut. Setiap orang akan dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Semuanya ada waktunya. Bahkan mungkin, kalau kita melihat dari keadaan zaman saat sekarang ini, ada banyak yang mengatakan bahwa
Tidak lama lagi Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya. Tidak lama lagi akan menjadi kiamat. Tidak lama lagi dunia ini akan hancur. Kalau kita melihat keadaan zaman ini. Kita tidak tahu kapan hal itu terjadi. Tetapi setiap kita tetap harus mempersiapkan diri kita untuk panggilan surgawi tersebut. Jangan lengah, jangan bersantai-santai. Mari terus kita giat di dalam Tuhan untuk mencapai panggilan surgawi. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang kita pelajari hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita boleh mempersiapkan hidup kita kepada panggilan surgawi. Sehingga pada saat Tuhan datang yang kedua kali atau pada waktu sampai waktunya kita sudah siap dan kita akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih kami sudah belajar tentang surga itu nyata. Dan setiap kami harus mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Kami mulai mempersiapkan hidup kami untuk masuk dalam panggilan surgawi. Dan biar setiap kami boleh siap Tuhan. Jamalah setiap kami, kalau ada di antara kami masih hidup dalam dosa, Tuhan Kau tolong Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami, ubahkan kami, bawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Sadarkan Tuhan, biar setiap kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Sehingga kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal, surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman-Mu ini memerdekakan kami, menuntun kami, membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari setiap sudah bisa mempersiapkan roti dan cawan. Dan tiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dosa umat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia memperoleh anugerah pengampunan dosa, memperoleh anugerah kehidupan kekal, menjadi bagian dari setiap orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, mari kita angkat roti ke atas. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak
anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persetujuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi rema, menuntun setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, terus Kau pakai, Kau urapi untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Bersama semua jemaat Tuhan, kami percaya di tahun 2024 ini ada kebangkitan dan pemulihan daripada Tuhan yang senantiasa disediakan bagi setiap orang percaya. Kami tetap percaya akan ada mujizat-mujizat, kesembuhan demi kesembuhan. Kami akan mendengarkan banyak kesaksian di tahun 2024 ini karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surga. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.